Yuk, halo teman-teman semua, kita Halo. jumpa lagi di Ice Podcast. Salam Ice, Integrity, Care, and Excellent. Nah, kali ini kita ditemenin sama teman kita yang Siapa masih yang unyu-unyu. Masih Gak unyu. unyu juga sih. Oh iya, kan masih angkatan baru. Ini adalah angkatan Corona, teman-teman gitu ya. Bener. 2020 ya, Iya, baru bener. masuk Maranatha. Jurusan Iya. apa? Jurusan akuntansi, Fakultas Oke. Ekonomi. Oke, Iya. namanya siapa ini? Namanya Ina, dan kalau mau tahu nama lengkapnya Sabarina Nasalita Barutarigan. Oke, nggak sekalian Instagram gitu di bawahnya Iya, nanti boleh. ya. Iya, Oke, boleh. Ina asal dari mana, Nak? Dari Purwakarta. Purwakarta. Iya, kota Purwakarta. Oh iya, kota yang rame dan macet ya. Enggak sih, malah macetan Bandung Oh kira-kira. iya, betul ya. Oh, Iya, bener. Antara soalnya Iya. ya. Oke, ceritanya sekarang unik nih kita teman-teman ya. Iya. Kita bakal ngobrol tentang beda generasi Iya, gitu ya, generasi. generasi yang beda. Sekarang berarti umurnya berapa? 18. Ya saya mungkin Ditambah 18. iya. Enggak juga. Hampir 2 kali lipat usianya ya. hampir, begitu. boleh. Nah, ini sebenarnya sering diomongin banyak di mana-mana gitu. Generasi zaman dulu sama generasi zaman sekarang katanya beda gitu. Katanya ada perbedaan yang mencolok dan mendasar gitu. Bener Iya nggak sih? sih. Kalau ngerasa? Kalau kata aku sih, jadi kadang orang bilang kalau generasi dulu tuh apa ya, kayak diwanti-wanti, misalnya kamu contohnya lah ya, kita duduk di depan pintu terus nanti kayak itu loh nanti kamu ituin jodoh kayak Oh, gitu ada loh. mitos-mitos Iya, gitu. mitos-mitos kayak gitu kan kalau generasi dulu mah kan. Kalau Wah, sekarang itu mah kayaknya nggak percaya generasi gitu. dulu banget kayak Iya, gitu. maksudnya jadi ya mungkin perbedaannya dari situ Oke. gitu. Kalau gue ngerangkum nih beberapa kali katanya ada perbedaan-perbedaan yang mencolok tuh, katanya misalnya gini. Katanya generasi sekarang tuh susah fokus. Bener gak sih? Benar. Oh, iya? Jadi kalau misalnya ada dari perhatian dari orang lain atau dari kadang depannya ada apa juga, kadang gitulah Oh. ke apa ya, langsung nggak fokus sama yang kita tuju gitu. Ya gitu. Terus katanya itu ya, jadi karena nggak fokus mungkin jarang bisa baca buku sampai selesai, Nah, jarang benar bisa banget. nonton Iya. sampai selesai Iya, gitu. benar-benar. Lu sendiri gitu berarti? Kadang-kadang gitu. Dan sudah terbiasa multifokus ya sambil. Iya, benar-benar. Abang juga kayaknya kan. Aku peralihan ya, peralihan. Tapi lama-lama juga pasti kayak gitu. Maksudnya tapi aku masih agak sulit. Misalnya kayak lagi ngobrol gitu, tapi sambil nulis WhatsApp misalnya balas WhatsApp atau itu, tetap kadang-kadang harus kepilih ke salah satu, nggak bisa ke distract gitu. Tapi teman-teman aku yang seumuran kamu tuh hebat loh, bisa sambil-sambil Iya. Jadi Bisa otaknya tuh merancang gitu. Iya, mungkin karena dari kalian digital native ya, dari Iya, dari benar-benar. kecil udah biasa pakai Iya, udah gadget biasa. kayaknya gitu. Apalagi ya kira-kira yang dibedain? Kira-kira tuh kalau misalnya dari aku sendiri gitu ya, pengalaman mama atau papa yang di rumah tuh kadang semenjak punya HP jadi kayak lupa gitu kadang kekeluargaannya, misalnya kayak seringnya ngumpul di TV tapi tahu-tahu mama tuh kayak ya udah ya fokus ke HP masing-masing, jadi ngobrol juga kadang gitu udah aja kayak lupa lagi apa kayak gitu. Jadi gitu ya. mungkin dari generasi dulu ke sekarang tuh mungkin kayak ikutan jadi bareng sama-sama kayak ngobrolnya mungkin ya. lewat WA juga bisa jadi, ngobrol satu rumah lewat WA kan bisa jadi kan. Ada loh yang kayak gitu, Bang. Iya. Jadi satu perbedaannya itu katanya soal fokus ya, dan beberapa Iya. generasi sebelumnya juga jadi ketularan nggak bisa fokus. Iya, nggak bisa fokus jadi Oke, terbawa-bawa. fokus. Apalagi kira-kira ya? Kalau lu sekarang kalau balas chat atau balas itu lebih suka pakai emoji atau lebih suka pakai Ketikan stiker? sih. Ketikan? Kalau Iya. emoji paling kalau ketawa doang. Oh, Kan nggak bisa ya kalau ngetik gambil gini kemana. Ada kan yang ketawa gini. Itu lucu. Oke, Iya, iya gitu. itu juga. Terus katanya satu lagi yang bedain, katanya soal cita-cita gitu. Katanya generasi zaman sekarang itu cita-citanya lebih ini kali, Apa? lebih kompleks. Lu cita-citanya jadi apa emang? Dulu tuh pengen jadi polwan, Bang. Serius followan? Serius, aku kemarin daftar loh. Hah? Daftar. Udah Oke, sampai oke. psikotes. Maksudnya bukan jelek ya, maksudnya bener followan Iya, bagus bener. gitu. Cuma, Maksudnya tuh aku daftar ke psikotes, pas psikotes gagal. Oh. Ya gak punya duit sih aku juga. Kayak gitu sih, gak tau lah. Skrip. Gitu. Oke, karena cita-cita anak zaman sekarang Iya. itu agak beda sama yang zaman dulu. Zaman dulu kan zaman saya masih kecil lah ya. Di sana cita-citanya tuh hampir standar kalau cita-cita ya. Biasanya dokter, kalau Iya. enggak jadi presiden Iya, gitu ya. benar, Jadi ini gitu. Benar. Kalau anak-anak sekarang katanya ya gitu. Iya, gak nyambung ya. Maksudnya bukan dibilang gak nyambung, apa ya, kayak jadinya jatuhnya kayak YouTuber. Iya, itu betul. Nah zaman dulu betul. tuh gak ada yang Ya, maksudnya memang nggak YouTuber kebayang gitu. sih Nggak zaman dulu. kebayang, karena emang teknologi juga mungkin Iya, masih berbeda ya. Iya. Oke, cita-cita. Cita-citanya. Terus katanya tuh soal hubungan biasanya. Hubungan apa nih? Hubungan relasi Oh, gitu. relasi antar ini ya, antar benar. teman juga dan juga Iya. teman deket. Oh, boleh. Teman deket
banget. Apa tuh? Gitu. Iya, Katanya anak-anak zaman sekarang lebih ini nggak tahu ya bener atau enggak. Nanti kita bisa bahas satu-satu nanti. Boleh, Jadi soal fokus tadi, soal cita-cita yang makin beragam, soal katanya anak zaman sekarang tuh lebih lebih clingy atau lebih lebih tergantung. Kalau pacaran jadi bucin banget, kalau temen jadi ngegeng banget gitu. Bisa sih, bisa dibilang seperti itu karena kita lebih ngikutin tren gak sih bang? Kayak misalnya banyak gitu, kayak kita misalnya sering lihat TikTok nih. Di TikTok tuh kayak ada panduan, bukan panduan sih, kayak contoh dari beberapa orang kayak buat gue juga mau dong kayak gitu gitu loh. Sketch-sketsannya di TikTok gitu ya. Jadi kayak ada gambaran dari teman-teman, buat deh. Jadi makin bucin terus kadang teman-temannya kayak apa banget gitu kan, cringe banget gitu kan. Kalau dilihat kan jadi apa film-film bucin juga makin banyak kan. Iya sih. Dulu tuh jarang, malah kayak film-film kayak ke pendidikan itu jarang gitu sekarang. Iyalah. Ya. Orang pengennya kayaknya kalau nonton sekarang lebih santai gitu ya. Iya lebih santai juga, cuman ya maksudnya jangan dilupain juga gitu. Oh dia masih agak-agak tua ya saudara-saudara. Apa ya, relate-nya juga harus itu. Oke. Jadi memang lu ngakuin bahwa kalau temen emang suka ngegeng-geng banget sekarang? Ya kadang, tapi kalau aku sih kemana aja sih. Oh lebih gaul ya. Oke. Emang sisinya jadi kayaknya buruk semua ya? Atau ada sisi baiknya gak sih? Ada sih. Kalau lu ngeliat sisi hal yang muncul di anak-anak sekarang tapi baik gitu dan memang beda sama generasi sebelumnya apa misalnya? Kalau misalnya dilihat dari teknologi sih ya. Oke, penguasaan teknologi jelas penguasaan teknologi tuh dahsyat banget. Ya anak-anak kecil juga udah bisa gitu ya. Tapi tuh gak enaknya juga kadang kacamata. Udah masih kecil tuh pakai kacamata. Iya betul. Kok kayak, kacamata? Jadinya kesindir ya. Gitu-gitu. Jadi Iya betul. Anak zaman kecil lebih cepat memang. Ngajarin baby boomers orang tua zaman kita itu. Saya dulu sempat susah loh ngajarin ibu saya SMS dulu. SMS aja susah gitu. Apalagi WhatsApp. Sekarang dia saya untung orang tua saya gak ikut media sosial jadi nggak tahu. Iya bisa. Oke, teknologi lebih bagus. Kira-kira apa lagi kira-kira? Apa ya? Sisi baiknya yang lain Sisi baiknya tuh generasi zaman sekarang lebih peka nggak sih? Peka kayak gimana? Peka misalnya dia kalau misalnya disuruh apa-apa. Ya mungkin lagi teknologi, cuman dia lebih kayak belajar tanggap mandiri gitu ya. Belajar mandiri juga bisa. Oh iya bener, DIY-nya banyak ya. Iya, jadi cabang-cabangnya. Iya, cabang-cabangnya. Bener-bener, saya ngeliat beberapa temen gitu kalau belajar sesuatu tuh memang lebih suka sendiri ya. Iya, lebih suka sendiri. Gak harus nanya dan dicekokin gitu enggak. Oke. Dulu kan sering banget tuh les kayak gitu. Sekarang mah ngapain juga les, gue juga bisa sendiri gitu. Betul, belajar online udah banyak. Tutorial di YouTube lebih canggih sekarang. Gitu. Betul ya. Wah, zaman dulu juga apaan zaman dulu mah betul jadi lebih mandiri dan mungkin lebih kreatif dalam belajar ya. Iya benar kreatif. Harus diakuin generasi zaman sekarang begitu. Iya harus kayak gitu. Sisi baiknya berarti itu ya. Buat teman-teman yang mau zaman sekarang juga bisa ngelihat. Kadang-kadang soalnya orang tua itu suka nggak habis pikir katanya. Anak-anak zaman sekarang tuh gimana sih? Ya memang berubah ya zamannya. Ya ampun berubah banget drastis gitu. Iya dan lo ngerasa itu ini gak sih generation gap kayak gitu terasa banget gak di keluarga atau di teman-teman atau kalau kamu gaul sama yang lebih tua terasa banget gak sih ada gap generasi? Terasa karena kadang kalau misalnya ngumpul ya misalnya sama yang lebih tua banget tuh kadang suka gak nyambung apa yang kita omongin tuh dia gak ngerti gitu. Jadi kita mau bahas topiknya lagi tuh apa yang sama-sama dengan di pikiran ibu bapak misalnya gitu tuh susah. Makanya kan kalau di misalnya gereja juga nih kan dibagi itu kayak ke ibadah pemuda sendiri karena emang outline juga kayak kadang nggak nyambung gitu sih. Nggak nyambungnya mungkin kita ngerti apa yang mereka omongin tapi mungkin mereka nggak ngerti omongan kita. Iya gitu bang. Gue merasa pakai kita nih. Gue merasa kita. Ya kemudahan aja. Iya betul gitu. Ya. Jadi emang sebenarnya kita tahu ya apa yang mereka ini. Makanya dibilangnya kalau nggak salah itu ini apa ya waktu itu stained glass ya. Jadi kayak kita ngelihat jadi anak mudanya dari dalam ruangan yang kaca ini ya itu. Jadi orang luar nggak bisa ngelihat kita, tapi kita bisa ngelihat luar walaupun samar ya, walaupun tergelapkan pakai lensa kita, tapi kita bisa ini. Ya itu memang gapnya. Peka sih, peka lebih peka. Kita tahu apa yang mereka tahu, tapi mereka nggak tahu apa yang kita tahu. Kadang mikir dulu apaan sih yang diomongin gitu kan. Gitu. Padahal ya sih itu memang kendala. Jadi harusnya orang tua kayak gimana kalau menurut orang tua tuh ya mungkin lebih apa ya mungkin memahami kali ya. Mereka harus belajar juga berarti. Iya. Kalau mau belajar juga mungkin ya harus sama kita dituntun juga gitu. Jangan belajar mandiri juga nggak mungkin kan. Maksudnya ada pekerjaan sendiri gitu. Betul. Tapi hal-hal yang esensial misalnya kayak masalah kehidupan lah ya. Misal soal relasi, soal tradisi dan agama, soal hal-hal yang katakanlah penting. Kadang-kadang generasi yang sama sekarang itu anggap enteng atau enggak sih kalau kayak gitu? Masalah apa nih? Jadi misalnya kadang-kadang soal
Ada tuh orang tua kadang-kadang kan suka stres kan, anaknya jam segini kok belum nikah aja gitu. Oh Atau iya. pacaran kok udah segitunya sekarang malah gitu kan. Sebaliknya seperti itu. Atau mungkin juga kok nggak mikirin soal karir ya gitu. Mungkin karena dia nggak ngerti juga YouTuber karirnya tinggi ya gitu. Sebenarnya itu lebih ke diri pribadi sih, self itu kan. Cuman kalau dari pandangan aku mah lebih baik ya ikutin apa kata orang tua sih. Misalnya orang tua ngomong ini ya ikutin aja. Jangan sampai kita dengan pendirian kita yang serasa jago gitu, jangan sampai kayak gitu sih. Jadi ngikutin orang tua. Gue gitu sendiri di keluarga sebenarnya biasa ditanya pendapat gak sih soal cita-citamu, soal ini, itu ditanya gak sama ditanya orang? Cuman jadi orang tua mah ngarahin, kamu mau kayak gini, ya udah jadi kayak gini terus gitu. Kalau keputusan-keputusan di keluarga misalnya nentuin rumah, nentuin tempat tinggal, nentuin tempat piknik dan macam-macam, suka didiskusikan ke anak atau biasanya keputusan orang tua aja? Ya bareng-bareng sih, lebih ke bareng-bareng. Jadi ngobrol mau kemana nih, voting gitu lah gitu. Ya enak berarti keluarganya udah lebih demokratis ya. Bagus. Ya ini juga yang penting juga ya. Di anak-anak muda zaman sekarang merasa dilibatkan sesuatu itu penting. Karena kalau biasanya kalau nggak dilibatin biasanya ya udah dia cuek aja kan. Komplain juga enggak sih biasanya, tapi suka dipendam dalam hati dan akhirnya punya dunia sendiri yang lain ya gitu. Sekarang kalau bisa diajak jalan-jalan sama orang tua, aku nggak mau ke situ tapi mama kekeh ke situ, jadi nggak mau ya udah gitu. Kadang diam aja kalau ikut juga kan. Iya gitu sih paling. Iya itu penting juga ya, memahami generasi zaman sekarang. Iya jadi saling curhat lah. Jangan satu pihak doang gitu. Kira-kira gitu. Tapi lu sih. punya kesulitan nggak sih kalau mau curhatin sesuatu? Seperti tadi yang lu bilang kan, kalau ngumpul sama orang-orang yang lebih tua biasanya lebih banyak diam berarti. Iya lebih banyak diam. Kenapa nggak speak up aja, bilang kami nggak mau ngomongin kayak gitulah, ngomongin yang ini aja gitu? Kalau masalah diam nggak terlalu diam banget sih, kadang cari topik lain deh gitu. Jadi kalau misalnya nggak nyambung, cari yang lain. Jadi gitu. yang nyambung biasanya sama orang tua topik apa tuh? Orang tua tuh paling biasanya sama orang-orang yang lebih tua maksudnya? Iya lebih apa ya? Lebih kayak ngobrol tentang masa depan sih maksudnya. Masa depan biasanya nyambung. Jadi nyambung. Kalau misalnya tentang ya misalnya bucin lah ya, dia mungkin mikirnya apaan sih anak ini, orang masih kecil juga misalnya ngomong gitu kan. Atau misalnya pikiran orang dewasa tuh kayak bucin tuh paling udah kerja lah ya gitu. Mereka mikirnya gitu sih. Lebih baik kamu kerja dulu lah, cari duit gitu. Iya kadang-kadang memang orang dewasa mungkin agak underestimate ya. Gak menyangka kalau anak-anak umuran sekarang yang belasan yang itu udah punya pemikirannya mendalam. Kadang sampai ada yang kawin muda kan, jadi pemikirannya mungkin gimana gitu kan. Saya harus akuin waktu ketemu sama generasi-generasi seperti Ina ya, generasi katakanlah ya mungkin umur 15 sampai 18 tahun sekarang gitu ya. Memang kadang-kadang justru kreatif kok. Saya berapa kali kalau ngobrol sama mereka idenya mendalam. Ada yang kadang-kadang belajar sesuatu sampai dalam banget ya, satu bidang misalnya musik atau itu gitu. Dan gak terduga kadang-kadang ada anak umur 17 tahun tapi selera musik tahun 30-an 40-an bisa ada gitu ya. Agak-agak vintage gitu. Ada. Karena memang ya zaman sekarang semua bisa dicari ya lewat YouTube, lewat Google dan yang lain-lain gitu. Itu yang mungkin kadang-kadang gak disadari sama generasi sebelumnya gitu. Jadi generasi sekarang tuh bisa lebih mudah untuk belajar gitu. Ya sih itu generation gap yang perlu kita tahu gitu. Nah, kalau lu sendiri berarti kan masanya gini, masa depan itu di tangan kalian lah ya. Di tangan kalian. Masih lama gitu kan. Masih ini dan ya nggak tahu mungkin nanti setelah kalian generasi yang lebih baru lagi. Kalau kalian kan disebutnya mungkin sekarang Alpha ya, generasi Alpha. Terus sebelumnya ada generasi Z ya, generasi Z yang milenial akhir gitu, atau yang seperti saya milenial masih agak awal-awal gitu. Boleh. Nyebutnya milenial aja lah biar merasa lebih deket gitu. Jadi emang ada ini ya, ada perbedaan gaya dan perbedaan penekanan sih gitu. Tapi ya menarik sih. Berarti lu dari kecil memang udah biasa gadget kan ya dari? Enggak sih, malah gadget tuh dari SMP palingnya. Iya SMP tuh kecil lah. Tapi ada juga yang lebih kecil lagi daripada aku loh bang. Iya kalau yang sekarang yang Alpha sih iya ya kalau generasi itu. Jadi ya mungkin aku masih noob lah dibilangnya. Maksudnya kalau misalnya lebih dari yang sekarang ini banget. Pertama kali pakai internet buat apa biasanya waktu kecil? Buat apa ya dulu? Kayak mungkin dulu pertama aku BBM gitu sih, maksudnya kayak chat gitu BBM, doang. Zamannya BBM. Tapi gitu belum buka YouTube dan belum ya itu belum ngerti malah. Ya. Sekarang anak kecil udah tanya langsung ke YouTube. Emang gitu. Beda jadi generasi sudah. Iya. Gak ngerti lagi pemikiran nanti mereka gimana? Mungkin kedepannya beda lagi cara kerjaan dan cara belajarnya. Tapi ya kalian tuh masa peralihan sih, maksudnya bukan masa peralihan ya, sudah mulai mapan di era digital gitu. Enak banget sih emang gitu. Oke, tadi kita udah bahas beberapa hal tuh. Ada masalah fokus, masalah tadi soal kreativitasnya lebih tinggi. Sisi yang lainnya kadang-kadang katanya masalah ini ya, masalah tentang apa tadi? Jadi lupa kan? Peka juga sih, gitu ya. Gitu. Terus ada nggak kira-kira apa kira-kira? Faktor lingkungan mungkin biasanya. Lingkungan kayak gimana? Ya lingkungan kali yang misalnya jadi ya itu tadi aku bilang
yang menjadi gambar bahwa nanti tuh dia bakal ikutan sama lingkungan ini gitu. Jadi iya, terpengaruh mudah terserap ya gitu. lebih kayak Dan gitu. mudah terlena juga kali ya dalam menghabiskan waktu di hal-hal tertentu yang dia kadang-kadang bisa larut. Lu paling suka apa kalau lagi larut tuh? Larut misalnya apa ya? Kayak waktu sih, lebih ke manajemen waktunya, kadang ngikutin. Biasanya habisnya buat apa? Habisnya nggak tahu buat apa, jadi kadang nggak termanage gitu. Jadi Karena internetan kan? iya mungkin ya kalau kerjaan yang lain mungkin bisa jadi kayak gitu. Oh gitu. Kalau lu bisa larut di internet tuh gara-gara apa? Gara-gara nonton konten-konten di Iya di YouTube, nontonin apa aja yang mau ada di itunya, di berandanya gitu. Iya, yang rekomendasiin sama YouTube ya. Wow. Gitu sih kadang lihat-lihat. Ya TikTok tuh sebenarnya bukan buat joget juga kan lah, ya kan? Ada Tapi kreatif-kreatifnya juga. punya bikin konten di TikTok nggak? Enggak sih. Oh enggak. Kadang buat, kadang enggak, ya enggak tahu lah ya gitu. Aku jadi Ayo malu. kita share akun-akunnya. Aku jadi malu tahu. Nanti di share lah, nanti dicari lagi. Oke, tapi gak apa-apa. Ini memang generasi yang hal yang baru ya, yang sudah dialami oleh generasi yang sekarang. Iya. Buat teman-teman yang ada di generasi corona gitu ya, generasi yang kuliahnya pas masa corona Oke, gitu. oke. Teman-teman juga ini kali pertama ya full belajar online ya. Iya, Sebelumnya full generasi sebelumnya enggak gitu. Itu memang cerita yang menarik dari Iya. Ina dan rekan-rekan yang seusia. Oke. Saya merasa jadi tua sekarang karena ngobrol sama Ina gitu ya. Tapi gak apa-apa, kita bakal ngobrol lebih banyak lagi soal ini ya, soal tadi perbedaan-perbedaan antar generasi, terus juga gapnya yang terasa. Itu mungkin dulu banding sekarang gitu ya. Nanti mungkin akan lebih terasa lagi kalau kita ngomongin soal kerjaan nanti Iya, ya, soal kerjaan karir, soal yang kedepannya. lain-lain mungkin berbeda. bener. Ina sendiri ceritanya jadi apa? Ya itu tadi kan aku sekarang. Ya kan aku akuntansi tuh, jadi ya udah mungkin auditing atau di bank kayak gitu, manajer lah. Siapa tahu jadi model nggak tahu ya. Iya sih, kadang banyak juga loh. Jadi aku kepikiran kadang orang ngambil jurusan ini terus jadi banting setir Dan gitu. nggak masalah sih sebenarnya di zaman sekarang, anak-anak zaman Ya sekarang itu sangat tadi biasa makanya kan. aku bilang faktor zaman sekarang tuh kayak gitu mungkin. Iya ya, sangat mudah beralih. Sangat Oh iya, itu mudah, juga yang iya. satu kelupaan kadang-kadang dari teman-teman, katanya karirnya kadang-kadang paling mudah pindah-pindah tuh anak Iya, zaman sekarang. jadi labil. Bisa Iya. dibilang labil gak sih? Labil iya, tapi dinamis lah kalau bahasa Iya, kerennya, iya, dinamis bener, lah ya. bener, Jadi bener. sangat mudah beralih, Iya. sangat itu. Aduh, itu banyak sih. Iya, banyak Saya banget. berapa kali punya teman-teman tuh 1 tahun bisa 2 atau 3 kali pindah kerja, wih keren ya. Beda sama generasi zaman dulu yang kadang-kadang sampai pensiun di satu tempat Iya, gitu ya. udah setia ya. sih, setia. Bukan berarti gak setia juga, mungkin lebih suka hal-hal yang menantang. Iya, bisa, atau bisa, kesempatan banyak terbuka Iya, gitu. Saya dulu kan kan- lihatnya positif sekarang. Oh ya boleh. Setia juga positif kan? Iya betul. Tapi bukan berarti yang suka pindah-pindah kerja gak setia. Oh, iya, gitu. oke. Bukan berarti juga yang setia kerja pasti setia orangnya. Oh iya belum tentu ya, belum tentu. Saya mencoba berpikir positif sebagai generasi yang lebih tua teman-teman ya. Oh Tapi jadi ngebela nih. Aku ngebelain zaman aku ya. gak apa-apa. oke. Teman-teman harus lebih banyak kasih kesempatan. Dan ini juga jadi pembelajaran juga ya buat teman-teman yang generasi sebelumnya, terutama orang tua yang nonton ini. Mungkin perlu belajar lebih jauh dan bisa mendampingi. Dan memang dalam banyak hal ternyata udah banyak yang berubah ya. Iya, Kita harus mengakui itu dan kita harus bisa beradaptasi terhadap Beradaptasi, itu. ya. Betul. Nanti kalau punya anak lagi beda, Penting kalau banget, ini beda gitu ya. Itu mungkin obrolan kita sekarang, bedanya generasi dulu sama sekarang ya. Iya. Generasi zaman now gitu ya. Iya, benar, zaman now. Kekinian gitu kan. Kekinian. Di negeri berflower. Pokoknya kita akan ketemu istilah-istilah macam-macam dari anak-anak muda zaman sekarang yang kadang-kadang mungkin nggak pernah diketahui sama generasi sebelumnya Iya. gitu ya. Tapi ya itulah kenyataan, tiap zaman punya masa-masa sendiri dan sekarang kita ada di zaman digital native seperti Ina dan Iya. kawan-kawannya gitu ya. Iya, terima kasih udah nyimak obrolan di S Mantap. Podcast kali ini. Kita bakal ngobrol lagi di Iya, lain ngobrol kesempatan dengan Ina dan juga rekan-rekan yang lain. Nanti akan lebih banyak generasi corona yang akan gabung di acara ini. Tapi terima kasih udah menyimak udah menyimak pembahasan kita. Iya. Jangan lupa di subscribe channel ini, terus juga tonton, didengerin terus. Nah, tuh lancar pasti kalau orang ngomongnya. Didengerin sambil tidur juga boleh kan. Banyak itu loh manfaat positif dan Iya, kalau nggak bermanfaat juga nggak apa-apa, yang penting ditonton. nanti dapat hadiah nggak nih hadiah? Ada nanti dapat makasihnya. Oke, makasih teman-teman udah gabung di SPK kali ini. Terima kasih. Salam AIS, Integrity, Care and Excellence.